Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Stepo. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang manajemen perusahaan. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain. Walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Agar tujuan dapat dicapai, orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha mencapai tujuan menjadi lebih mudah. Faktor-faktor dalam mencapai tujuan. Yang pertama, adanya penugasan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Kedua, adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Sumber daya organisasi yang pertama sumber daya manusia yang harus yang kedua sumber daya informasi, yang ketiga sumber daya fisik, yang keempat sumber daya keuangan, dan yang terakhir sumber daya alam. Fungsi-fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengawasan dan pengendalian. Fungsi perencanaan ialah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang dapat untuk dapat mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan: yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Fungsi pengorganisasian: proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dimasukkan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian: yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Fungsi pengarahan dan implementasi: proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan
implementasi Terus Fed. Habis. Oke, kita lanjut. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan. Fungsi pengawasan dan pengendalian, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dalam berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Berikutnya, kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan dan target bisnis suatu sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Jenis dan kegiatan manajer. Manajer fungsional dan umum, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer keuangan, manajer sistem informasi. Manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif. Efisiensi, kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan suatu dengan tepat. Efektivitas, kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan suatu yang tepat. Berikutnya, kegiatan-kegiatan manajer bekerja dengan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang bertentangan dengan menetapkan prioritas, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer adalah seorang mediator, manajer adalah seorang politisi, manajer adalah seorang diplomat, mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.